Bloody Mary dan Simon Lee tiba di Menara Awan segera mungkin, tetapi mereka sudah tidak dapat menemukan mobil Tuan Chun dan Tuan Bai. Bertanya kepada satpam di pintu, setelah melihat pemantau keamanan, diketahui bahwa Guru Chun dan Tuan Bernard Bai masuk ke mobil yang sama. Setelah keluar, mobil mereka berbelok ke kiri. Bagaimana cara mencarinya? Melalui SPZ. Dengan alat SPZ, dapat melihat kamera yang terpasang di sepanjang jalan, dan akhirnya mobil ditemukan di pintu gerbang suatu tempat. Mobil itu melintas di sisi jalan. Simon Lee menghela lega, akhirnya tertangkap. Baguslah, mereka perginya tidak terlalu jauh. Bloody Mary juga lega, kamu pergi dan lihatlah. Dari narasi Belasu, Bloody Mary dan Simon Lee tahu bahwa telapak tangan raksasa manusia salju ini berkaitan dengan kelangsungan hidup Eric Ling dan seluruh daerah Zonghai. Begitu kawasan Jiangbei Provinsi Qian memperhatikannya, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Aku hanya bisa mengundang mereka untuk makan malam, membawa mereka ke Menara Awan dan kemudian memenjarakannya. Simon Lee membicarakan tentang strateginya, datang ke pintu mobil dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Melihat lebih dekat, ternyata pintu di sisi lainnya tidak tertutup. Kalian sedang apa? Aku ingin mengundang kalian untuk makan malam. Eric Ling tidak makan malam bersama kita, kalian tidak perlu tertekan. Aku masih memiliki banyak proyek yang ingin aku kerjakan bersama kalian. Simon Lee berkata sambil membuka pintu di sisi lain, kemudian dia terkejut, Bloody Mary, cepat kemari, sesuatu telah terjadi. Bloody Mary bergegas datang untuk melihatnya, terdapat 2 mayat. Ada noda darah di leher seperti dicekik sampai mati. Simon Lee ketakutan, sepertinya apa yang dikatakan Dr. Su sama sekali tidak berlebihan, telapak palem raksasa manusia salju itu, hubungan sangat besar. Guru Chun dan Tuan Bai telah terbunuh saat mereka keluar. Meskipun mereka terkadang berselisih, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan mereka juga telah berteman denganku selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan pergi seperti ini, sepertinya ini karena aku. Simon penuh dengan emosi, mengulurkan tangan untuk menutup mata mereka berdua, selamat jalan. Bloody Mary berkata dengan bersungguh-sungguh, pihak lain datang begitu cepat, aku merasa sedikit kehabisan nafas. Simon Lee, sekarang kamu hubungi Geo Lee dan Hendrik Lee, arahkan mereka untuk membawa semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi keluarga Lee ke Menara Awan. Kamu dapat mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, atau kamu dapat menggunakan metode lain, intinya, jangan biarkan mereka meninggalkan Menara Awan. Aku khawatir, bisa jadi pihak lain akan pergi mencari Geo Lee dan Hendrik Lee. Mereka berdua, mungkin hidupnya dalam bahaya. Bloody Mary sangat khawatir. Simon Lee berkata, Geo Lee dan Hendrik Lee sangat kuat, master seni bela diri. Seharusnya musuh tidak berani melakukan apapun pada mereka berdua, bukan? Geo Lee dapat mengeluarkan telapak tangan raksasa, pihak musuh bisa stabilize maka dia bisa mengeluarkan palem raksasa yang kedua, bahkan bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik lagi, karena untuk mendapatkan darah, musuh akan melakukan segalanya. Di sini adalah Zonghai, bagaimanapun juga ini bukan lapangan rumah Geo Lee. Berhati-hatilah, kata Bloody Mary dengan serius. Simon Lee tampak ketakutan, baik, aku akan pergi memberitahu mereka sekarang. Bagaimanapun kami adalah keluarga Lee. Tidak bisa diganggu-gugat. Bloody Mary berkata, aku akan pergi mencari Brian Ma, untuk mendapatkan pengawasan mendetail di lingkungan ini. Brian Ma mendominasi SPZ dan secara alami mendominasi semua penjaga Zonghai. Pemantau keamanan, bagi Brian Ma itu hanyalah satu kalimat. Tidak ada pengawasan lalu lintas di dekat halaman. Pada akhirnya dapat menemukan petunjuk dari pemantau tempat itu. Setelah melihat pria berjubah yang muncul di layar, Bloody Mary tiba-tiba ketakutan. Pria bertangan 4. Meskipun hanya ada gambar satu pria berjubah, tangan kaki pria berjubah itu semuanya terselip di dalam jubah, wajahnya juga tertutupi oleh topi, dan tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya.
Tetapi firasat Bloody Mary mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pria ini adalah pria bertangan empat. Ikan yang lolos dari jaring. Musuh yang berhasil melarikan diri. Dia masih di Zonghai. Apakah dia juga anggota organisasi arus gelap? Dan melihat caranya melakukan sesuatu, khawatir bahwa statusnya berada di tingkat yang tinggi di organisasi arus gelap. Brian Ma melihat Bloody Mary sangat gugup, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bloody Mary, ada apa?" Bloody Mary berkata, "Zonghai akan mengalami masalah lagi, masalah yang besar. Ini bahkan lebih besar dari balas dendam keluarga Bai. Masalah ini seperti..." Bloody Mary menjelaskan masalah ini secara terperinci, dan akhirnya berkata, "Sebelumnya di Zonghai aku hanya memprovokasi keluarga Bai, jika kali ini hal tersebut menarik perhatian Provinsi Qian. Masalah ini akan menjadi sangat buruk." Brian Ma menarik nafas, "Akhir-akhir ini Zonghai benar-benar memiliki banyak masalah, apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Bloody Mary berkata, "Mengumpulkan dana dengan jumlah yang banyak, dana dengan jumlah yang besar. Zonghai mungkin benar-benar akan mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika memang perlu, aku perlu menggunakan danamu untuk membeli banyak peralatan. Jika benar-benar masalahnya sampai tahap itu, aku di kediaman Adipati Mordo, terpaksa harus keluar. 3 tahun yang lalu, kita tidak memiliki apa-apa. Kali ini, kita harus bangkit, dan harus bisa membalikkan keadaan. Kita tidak bisa kalah lagi. Tidak peduli berapa harganya." Meninggalkan kalimat ini, Bloody Mary pergi. Brian Ma gemetar. Kediaman Adipati Mordo, juga dikenal sebagai kediaman Black Mordo. Ketika titah pertama kali disegel dengan kata Black Mordo. Tapi Bloody Mary mengingat kediaman Kaisar Mordo pada saat itu, dan juga mengenang Eric Ling, kemudian dia mengganti namanya menjadi kediaman Adipati Mordo. Harold Ling sudah mati dan diturunkan ke Bloody Mary, itu hanya sebuah nama, tetapi atasan tidak terlalu memperdulikannya. Kediaman Black Mordo, ada sekitar 100.000 tentara. Setelah 100.000 tentara ini dipindahkan, tidak hanya akan mengalami gempa bumi besar di Zonghai, tetapi seluruh provinsi Sanjiang dapat merasakan sensasi besarnya. Ini akan membuat langit dan bumi terbalik. Setelah Hendrik Lee dan Geo Li pergi, mereka datang ke halaman mewah di dekatnya. Ini di rumah gaya si Heyuan. Nilainya puluhan juta. Hanya datang ke Zonghai untuk melihat Simon Lee, mereka membeli rumah si Heyuan. Terlalu boros. Hendrik Lee menendang sebongkah batu marmer di pintu masuk. "Sial, manusia burung macam apa Eric Ling itu? Kenapa dia begitu mengerikan? Ini benar-benar mengacaukan semua rencana kita. Jika kita gagah, kali ini, bagaimana rencana kita akan berjalan?" Geo Li mengerutkan kening. "Memang, untuk membuka harta karun yang ditinggalkan oleh pencetusnya, kamu harus mengumpulkan 3 suku dari keluarga Li. 3 nenek moyang sangatlah hebat tapi juga tidak dapat memenuhi keinginan 3 suku. Kali ini tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita masih harus memikirkan cara." Hendrik Lee mengayunkan tinjuannya dan berkata dengan dingin, "Jika cara lembut tidak bisa, maka gunakanlah cara yang keras. Pukul saja Simon Lee secara langsung dan biarkan dia menyerah." Geo Li menggelengkan kepalanya, "Itu tidak akan berhasil. Kita adalah 3 suku keluarga Li, meskipun terpisah 9 generasi, bagaimanapun kita adalah keluarga. Meskipun ada perselisihan di antara 3 suku di masa lalu, masing-masing memiliki perselisihan, tetapi tidak pernah mencoba bertarung satu sama lain. Anggota suku Li, berlatih bertarung dari ruangan yang berbeda, ini adalah pelatihan leluhur yang ditinggalkan oleh pencetusnya. Tidak ada yang bisa menentangnya." Hendrik Lee tidak setuju dan berkata, "Pencetusnya telah digantung selama ratusan tahun. Mengapa kamu harus peduli dengan aturan yang telah dia tetapkan?" Petak. Geo Li menamparkan wajah Hendrik Lee. Hendrik Lee tercengang. Geo Li berkata dengan dingin, "Hendrik Lee, dengarkan aku, kita 3 suku Li adalah satu keluarga. Pada awalnya aku mengejutkanmu untuk membuatmu menyerah, dan tidak pernah kasar kepada orang-orang di sukumu.
Sama dengan Simon Lee. Setiap anggota keluarga Lee, bagi aku Geo Lee mereka semua adalah keluarga Lee. Karena aku telah bersumpah untuk memenuhi ambisi tiga suku menjadi satu. Maka aku pasti bisa melakukannya, mencintai setiap anggota keluarga tiga suku. Kepada tiga suku, aku akan memberikan dukungan penuhku kepada siapa saja yang ada masalah. Geo Lee sangat serius. Dia sangat menganggap dirinya sebagai pemilik masa depan keluarga Lee, dan dia sangat mencintai keluarga Lee. Perasaan ini, sama seperti putra mahkota, memperlakukan Dewan Pengadilan dengan baik. Karena putra mahkota telah menganggap dirinya sebagai kaisar di masa depan. Hendrik Lee tidak marah melainkan sangat malu, "Kakak, aku salah, aku telah ceroboh. Pola pikirmu sangat mengagumkan. Kamu benar. Justru karena kamu mencintai setiap anggota keluarga Lee, aku rela mengikutimu. Aku tidak bisa melupakan niat aslimu." Simon Lee lemah, tetapi dia juga anggota keluarga Lee. Kedepannya, aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Geo Lee mengangguk, "Kamu terlihat seperti anggota keluarga Lee. Kamu harus ingat, yang aku inginkan bukanlah Simon Lee yang menyerah sendirian, sebaliknya, semua orang yang berada di lingkaran Simon Lee bersedia mengakuiku." Hendrik Lee tersenyum, "Lalu kamu baru saja mengatakan ingin terus memikirkan sebuah cara. Memikirkan sebuah cara apa?" Geo Lee berkata, "Kuncinya terletak pada Eric Ling. Jika orang ini mendukung Simon Lee, sulit bagi kita untuk membuat Simon Lee menyerah. Aku harus membereskan orang ini, dan mengalahkannya." Hendrik Lee berkata, "Tetapi dia sudah menembus tenaga angin. Kekuatan basis kultivasinya hampir sama dengan milikku. Kecuali kakak tertua pergi keluar secara pribadi, itu tidak mudah dilakukan." Geo Lee berkata, "Kita berada di Zonghai untuk pertama kalinya. Kita tidak tahu situasi di Zonghai. Kamu harus menyelidiki identitas dan latar belakang Eric Ling, dan juga memeriksa situasi seni bela diri di Zonghai dan sekitarnya. Setelah mendapatkan berita, aku akan menemukan cara untuk menghadapinya." Hendrik Lee berkata, "Kalau begitu kamu tunggu sebentar, aku akan keluar dan bertanya sekarang. Aku akan mengirimkan pesan ke teleponmu nanti." Apa cara tercepat untuk mendapatkan berita? Menggunakan uang. Menyebarkan banyak uang, dengan begitu berita akan datang secara alaminya. Pergilah, berhati-hatilah. Ini bukan daerah kita, jangan terlalu arogan di luar sana, itu akan mudah menimbulkan masalah. Geo Lee tidak lupa mengingatkannya. Hendrik Lee adalah orang yang sangat kasar, tetapi dia juga sangat lugas. Dengan cepat, telepon Geo Lee berdering. Setelah membukanya, ternyata itu adalah informasi terperinci yang dikirimkan oleh Hendrik Lee. Kalimat terakhir untuk kakak tertua, "Aku akan pergi ke pesona timur untuk mencari seorang wanita cantik. Aku akan pulang malam hari, jangan khawatirkan aku. Kematianmu tidak akan berubah. Cepat atau lambat kamu harus mati demi seorang wanita." Geo Lee memarahinya, lalu membuka informasi itu dan membacanya dengan seksama. Data tersebut mencatat semua peristiwa besar yang telah terjadi di kuil Taoist Zonghai dalam beberapa tahun terakhir. Di antara mereka, Eric Ling adalah nama yang tidak bisa dilewatkan. Geo Lee melihatnya berulang-ulang kali, dan akhirnya meletakkan teleponnya, dan menghela nafas dalam-dalam. "Aku bisa katakan, di tempat seperti Zonghai, bagaimana bisa ada tenaga angin setingkat ahli seperti ini? Ternyata anak ini adalah penguasa Zonghai. Akulah si kecil yang melihatmu. Tapi dengan cara ini, Simon Lee yang didukung oleh Eric Ling, aku khawatir bahwa dia akan lebih enggan untuk tunduk kepadaku." Geo Lee mengerutkan kening. "Aku bertanya-tanya apakah aku harus pergi ke Eric Ling untuk berbicara secara langsung, dan menghadapi Eric Ling. Di dunia persilatan terlalu banyak batasan hukum. Apa yang harus aku lakukan jika aku menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan? Ini adalah duel. Bertinju dianggap benar. Tentu saja, seni bela diri juga teratur dan tidak boleh kacau. Beberapa masalah kecil masih bisa diselesaikan melalui duel." Di informasinya juga terdapat nomor telepon Eric Ling.
Dapat dikatakan bahwa Hendrik Lee sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Di seluruh Zonghai, tidak banyak orang yang mempunyai nomor telepon Eric Ling. Angka yang luar biasa. Geo Lee menyalakan telepon. Memasukkan nomor telepon Eric Ling, tepat ketika ingin menekan tombol memanggil. Tiba-tiba ada ketukan yang mendesak di pintu. Geo Lee meletakkan teleponnya, bangkit dan membuka pintu. Baru datang ke Zonghai selama sehari, yang mengetahui tempat tinggalnya, kecuali Hendrik Lee, dia adalah Simon Lee. Siapa yang akan mengetuk pintu? Geo Lee secara nalurinya bersikap waspada, seperti menggali kuburannya, ini adalah naluri untuk berhati-hati dalam hidup. Setelah membuka pintu, Simon Lee terburu-buru untuk masuk. Simon Lee, ada apa kamu datang mencariku? Geo Lee bertanya dengan sangat baik. Meskipun secara tidak langsung ditipu oleh Simon Lee, tetapi Geo Lee adalah orang yang berstruktur, berpikir bahwa dirinya adalah pemilik masa depan keluarga Lee, dia bisa melihat kekurangan ini. Simon Lee dengan cemas berkata, di mana Hendrik Lee? Geo Lee berkata, dia tidak di sini, dia pergi mencari seorang wanita. Ada apa? Simon Lee berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya, masalah besar telah terjadi. Setelah menimbangkannya berulang kali, Simon Lee memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Geo Lee, setidaknya di kompetisi sebelumnya, dia tidak melanggar janjinya, Jux tidak memiliki pikiran yang terlalu jahat. Sebenarnya Simon Lee sangat tahu, bahwa kekuatan Geo Lee, jika dia ingin menyelesaikan kesatuan tiga suku, dia sepenuhnya bisa menghancurkannya dengan kekuatannya, dan bahkan bisa diselesaikannya dengan membunuh, tetapi Geo Lee tidak melakukannya. Hal ini membuat Simon Lee merasa bahwa dia baik-baik saja. Setelah menceritakan kisah itu, Geo Lee terkejut, kamu mengatakan bahwa guru dan Tuan Bernard Bai terbunuh. Eric Ling menemukan pil darah di telapak palem raksasa itu. Sialan. Geo Lee hampir pingsan. Pil darah. Ini barang yang berharga. Manusia salju hanya memiliki satu pil darah yang memadatkan sel darah dari seluruh tubuh dan sejumlah besar sel induk hematopoietik. Umumnya, pil darah manusia salju muncul di tulang belakang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil di tingkat Eric Ling. Bagaimana telapak tangan ini bisa muncul? Itu aneh. Pil darah adalah barang berharga yang dimimpikan Geo Lee. Simon Lee mengatakan, ya, kami menduga hal itu dilakukan oleh organisasi arus gelap Provinsi Qian. Mereka mungkin melawan kamu. Aku ingin memberitahumu ini, jangan biarkan orang-orang menjebakmu. Bagaimanapun, kamu memperlakukanku sebagai keluarga Lee, aku juga memperlakukanmu sebagai keluarga Lee. Geo Lee sebelumnya mencatat kondisi mengerikan Provinsi Qian di kawasan Jiangbei. Geo Lee tidak memperdulikannya, terima kasih telah mengingatkan aku tepat waktu. Aku ceroboh. Kupikir pertemuan kita kali ini sangat rahasia, tetapi aku tidak berpikir organisasi arus gelap bisa mengetahuinya. Aku akan menelepon Hendrik sekarang, menyuruhnya untuk kembali. Sudah menelpon tapi tidak ada yang menjawab. Menelpon lagi dan tetap tidak ada yang menjawab panggilannya. Mata Geo Lee melebar. Oh tidak, apakah mereka akan melakukan sesuatu pada Hendrik? Simon Lee berkata, sangat mungkin jika lawan bergerak dengan sangat cepat. Sialan, itu sangat arogan. Bagaimanapun Hendrik adalah adik ketigaku, berani menyinggungku, aku tidak akan memaafkannya. Geo Lee menendang meja hingga berantakan, pimpin jalannya dan berangkat ke pesona timur. Simon Lee berpikir sejenak dan sedikit khawatir, apakah kita terlalu gegabah? Atau coba aku hubungi Eric Ling dan yang lainnya. Kalau Geo Lee tidak senang, adik kedua, apakah kamu tidak percaya padaku? Simon Lee berkata, aku hanya khawatir. Geo Lee berkata, jangan khawatir, aku telah lama menjadi penguasa power air. Tidak ada apapun di laut yang bisa mengancamku. Ayo berangkat dan temui adik kedua. Simon Lee mendengar ini, hatinya menjadi stabilize, baiklah, tunjukkan jalannya. Pesona Timur adalah tempat yang relatif besar di Zonghai,
di dalam Splendid Shine, banyak yang bernyanyi dan menari, wanita cantik terlihat seperti bidadari, dan banyak pria yang menghabiskan banyak uang di sini. Simon Lee datang ke sini, memberi manajernya sejumlah uang, dan akhirnya menemukan bilik Hendrik. Keduanya bergegas menghampiri bilik itu dengan cepat asteris. Kemudian melihat seorang wanita yang gemetar berada di tanah, matanya pucat, dan dia jelas terkejut. "Di mana laki-lakimu?" Geo Li bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu apa-apa." Pakaian wanita itu tidak rapi, dan dia berbaring di sofa, menatap Geo Li dengan ngeri. "Aku tidak akan melakukan apapun padamu." Geo Li memberikan 10.000 yuan kepadanya. "Bicaralah, ini untukmu." Aku benar-benar tidak tahu." Geo Li memberikan segepok uang lagi padanya. "Pikirkan itu dan lihat apakah kamu bisa memikirkan sesuatu." Aku tidak ingat." Rasa terkejut wanita itu sedikit berkurang, mungkin karena melihat uang. Geo Li langsung mengeluarkan 10 tumpukan uang kertas tebal, total 100.000 yuan, dan berkata dengan ramah, "Apakah kamu ingat sekarang?" "Aku ingat." Wanita itu mengambil semua uang itu ke dalam pelukannya dan dengan berani, baru saja seorang pria gemuk besar menyuruhku dan memberikan sejumlah uang untuk melayaninya. Tepat ketika aku melayaninya, seseorang masuk ke dalam bilik. Seolah memikirkan sesuatu yang menakutkan, wanita itu mengerutkan kening. Seorang pria berjubah, seluruh tubuhnya terbungkus jubah, wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Begitu dia masuk, dia mulai menyerang pria gemuk itu, dan kemudian menamparkan pria gemuk itu hingga pingsan. Akhirnya, dia menyeret pria gemuk itu pergi. Satu tamparan langsung pingsan. "Apakah kamu yakin?" Geo Li tidak tenang lagi. Kekuatan Hendrik telah mencapai tenaga angin. Jika ingin mengalahkan Master hanya dengan satu tangan, setidaknya harus mencapai kekuatan power air. Mengerikan. Wanita itu stabilize, ya. Aku ingat dengan jelas. Prik gendut itu tidak melawan. Geo Li masih tidak percaya. Wanita itu berkata, pria berjubah itu terlalu kuat, dan dia memiliki 4 tangan. 4 tangan. Geo Li mengerutkan kening, dan sepertinya kata-kata yang diperingatkan oleh Simon Lee tidak berlebihan sama sekali. Di laut, angin bertiup kencang. Ngomong-ngomong, ketika pria berjubah itu pergi, dia sepertinya tahu bahwa seseorang akan datang ke sini. Ada sebuah kalimat yang harus kukatakan pada seseorang bernama Geo Li. Wanita itu memberikan informasi tambahan. Wajah Geo Li sangat dingin. "Aku Geo Li. Apa yang dia katakan kepadamu untuk disampaikan kepadaku?" Wanita itu berkata, "Dia bilang untuk menyuruhmu pergi ke Gunung Feri dalam 3 hari. Kalau tidak, pria gemuk besar itu akan pergi menemui Dewa Akhirat. Beraninya menyuruh dan mengancamku." Geo Li langsung berkata kasar sambil menendang meja kopi. Meja kopi yang berat langsung terbagi menjadi beberapa bagian. Wanita itu terkejut. Bisakah aku pergi sekarang?" "Pergi," teriak Geo Li. Setelah membuat kegaduhan, Geo Li mengambil sebotol bir dan meminumnya langsung, lalu meraung, "Ya, baru sehari sejak kami datang ke Zonghai, dan adik ketigaku dibawa pergi. Berani mengancamku." Simon Lee juga merasa takut. Semuanya seperti yang dikatakan Bloody Mary, dan itu lebih buruk. Simon Lee berkata, "Geo Li, aku pikir lebih baik untuk menemukan orang dari Eric Ling. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Zonghai, dan orang-orangnya yang meminta aku untuk mendatangi kamu untuk mengingatkan akan bahaya. Di Zonghai, lebih mudah bagi orang-orang dari Eric Ling untuk melakukan sesuatu." Geo Li berteriak, "Tidak, mereka belum pergi jauh sekarang, aku akan mengejarnya. Aku masih tidak percaya, aku bahkan tidak bisa melindungi adik ketiga aku. Jaga dirimu dan jangan sampai ketahuan." Geo Li bergegas keluar dengan marah, tidak memberi Simon Lee kesempatan untuk ikut. Kolam dalam dan tebing, di antara gubuk jerami. Di tengah malam, Helen terbangun oleh suara yang aneh. Dia segera berdiri dan mengikuti suara itu ke dalam ruangan. Pada saat itu melihat bahwa es di luar Eric Ling mencair terus-menerus, disertai dengan suara K.
Hah, ini es yang diresapi kakak dengan tenaga dalam, tapi tidak bisa menghentikan Eric Ling. Helen merasa tidak enak dan hendak berbalik untuk mencari Bella Su. Aku sudah melihatnya. Bella Su masuk tepat waktu. Dengan hormat terkejut, kakak, mengapa esmu tidak bisa menahan Eric Ling? Bella Su tersenyum dan berkata, ini adalah hal yang bagus. Ini masih dikatakan bagus. Ketika es mencair, Eric Ling akan mati terbakar oleh api dan darah. Helen mengkhawatirkan Eric Ling. Bella Su berkata, tubuh Eric Ling menyerap dan menyatu dengan Fire Blood. Fire Blood memang sangat kuat, tetapi telah mengenali Eric Ling dan tidak terjadi penolakan. Selanjutnya, Eric Ling tidak hanya akan bangun, tetapi juga mendapatkan kehidupan baru. Helen menarik napas dalam-dalam, setiap tetes Fire Blood, yang berasal dari darah manusia salju, dapat mengenai master seni bela diri. Sulit bagi master seni bela diri untuk mendapatkan setetes darah. Eric Ling benar-benar mencerna dan menyerap pil darah secara utuh. Dia benar melawan langit. Bella Su mengangguk dan berkata, pil darah mengandung esensi darah seumur hidup dari manusia salju tua. Selama pil darah itu abadi, darah manusia salju tingkat tinggi tidak akan kering, dan tubuhnya akan abadi. Sungguh mengejutkan bagi Eric Ling untuk mencerna dan menyerap seluruh pil darah kali ini. Aku tidak bisa membayangkannya, anak itu akan segera bertumbuh besar. Pintar. Helen tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya saat ini, tetapi terus memperhatikan es di platform es mencair sedikit demi sedikit. Setelah jejak es terakhir mencair, gelombang panas yang tertahan di tubuh Eric Ling perlahan menghilang sepenuhnya. Tubuh Eric Ling kembali normal. Setelah tubuhnya menyerap Fire Blood, apa yang dibawa Fire Blood ke Eric Ling tidak lagi terbakar, tetapi keabadian yang tak terbatas. Bella Su tercengang, organ dalam, otot, dan tulang Eric Ling yang terbakar oleh api dan darah sudah pulih dan terbentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah vitalitas api dan darah. Tubuh Eric Ling, dari arang, tak bernyawa, perlahan menjadi bersemangat dan bernapas. Setengah jam kemudian, Eric Ling membuka matanya. Di matanya, cahaya berdarah melintas. Sangat nyaman. Eric Ling dengan jelas merasa tubuhnya berkembang menjadi besar. Ya, perasaan ini adalah perasaan evolusi. Evolusi suatu spesies seringkali membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, jutaan tahun, atau bahkan puluhan juta tahun sebelum perubahan genetik dapat terjadi. Tapi Eric Ling merasa telah berevolusi dalam waktu yang singkat. Kamu merasa nyaman, tapi semua orang khawatir setengah mati untukmu. Helen bergumam. Eric Ling bangkit dan melihat Bella Su dan Helen. Dia tahu apa yang terjadi ketika dia memikirkannya. Bella Su, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Bella Su berkata, aku tidak menyelamatkanmu, kali ini nasibmu beruntung. Bahkan jika aku tidak membekukanmu, kamu akan selamat. Hanya saja butuh waktu lebih lama. Helen menjelaskan fungsi Fire Blood dan darah merah, dan terakhir menjelaskan proses kematian guru dan Tuan Bernard Bai. Untungnya, kamu telah mencerna dan menyerap telapak palem raksasa ini. Jika jatuh ke tangan orang lain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Eric Ling terdiam membeku, organisasi arus gelap. Pria bertangan 4. Jarak antar kawasan Jiangbei Provinsi kian terentang terlalu panjang. Tuan Chun dan Tuan Bai tewas tidak lama setelah dia meninggalkan Menara Awan. Jadi, kabar telapak tangan raksasa itu sudah didapatkan pria bertangan 4. Helen berkata, ya, baru saja Simon Lee mengirim surat. Hendrik Lee juga ditangkap oleh pria bertangan 4. Setelah mendengar semua hal yang terjadi selama koma, Eric Ling merasa sangat berat. Apakah Selina Hai sudah bangun? Bella Su berkata, sudah bangun, tapi belum bisa berbicara. Setelah minum obat terakhir, seharusnya bisa berbicara besok. Tenggorokan Selina Hai telah ditebas, membuat dampak besar pada pita suaranya. Oke, aku akan menunggunya untuk berbicara di sini. Eric Ling melirik pakaian yang terbakar di tubuhnya. Nah, bukankah kamu memiliki kolam air panas? Aku ingin mandi. Berhenti, kamu sangat kotor,
kamu bisa menggunakan kolam air panas setelah mandi. Bella Su hendak melarang, tapi Eric Ling berjalan dengan cepat, keluar ruangan dan langsung melompat masuk. Suhu kolam air panas ini sangat tinggi yang mana hampir membunuh Eric Ling. Tapi sekarang, Eric Ling berendam di dalamnya. Ini benar-benar sumber air panas. Nyaman. Mata air di kolam pemandian air panas memiliki manfaat yang bagus untuk cedera. Bagi orang yang tidak terluka juga dapat memperkuat tubuh mereka dengan berendam di dalamnya dan baik untuk kesehatan jantung. Bagi Eric Ling, yang baru saja menjalani baptisan api dan darah, berendam adalah hal yang paling cocok. Setelah merasa nyaman, Eric Ling menyadari muncul sebuah masalah. Tidak ada pakaian. Ini sama seperti terakhir kali. Apakah akan bergegas ke kamar tidur Bella Su lagi untuk mengambilnya? Saat itu hampir fajar, dan tidak ada pergerakan di antara Bella Su maupun Helen, keduanya tertidur. Eric Ling berpikir untuk pergi, menggertakkan giginya. Curi saja. Curi punya siapa? Tidak bisa mencuri punya Helen, tubuhnya terlalu mungil dibandingkan Eric Ling, pakaiannya tidak muat. Meski wajah Bella Su tergores, tapi sosoknya lebih anggun dan tinggi, ada beberapa gaun yang longgar, dan masih bisa dipakai. Eric Ling menyelinap pergi ke kamar Bella Su. Sesuai dugaan, Bella Su masih tertidur. Eric Ling menyeka keringat di keningnya. Dia benar-benar tidak biasa untuk mencuri sesuatu. Mengapa begitu stres? Eric Ling merayap masuk dan pergi ke lemari, membuka lemari. Meski di sini gelap gulita, Eric Ling memiliki penglihatan yang luar biasa dan dapat melihat dengan jelas pakaian di dalam lemari. Banyak pakaian, terlebih pakaian yang sangat tipis, terlalu seksi. Tanpa diduga, Bella Su cukup nakal. Mengapa tidak ada pakaian longgar? Ah, ada satu set pakaian pria di sini. Apakah itu pacar Bella Su? Mungkin. Wanita ini jelas lajang tapi masih menyimpan pakaian pacarnya, punya perasaan mendalam bukanlah hal yang baik. Eric Ling mengeluarkan pakaian pria, hendak memakainya. Klit, di belakangnya terdengar suara lilin menyala. Lilin menyala. Muncul sebuah bayangan. Apa yang kamu lakukan? Suara Bella Su sekilas terdengar dingin. Eric Ling membelakangi Bella Su. Belum sempat mengenakan pakaiannya. Sialan. Eric Ling tidak berani menoleh ke belakang, tetapi melihat sekeliling. Dia ingin mencari drilling untuk segera masuk. Sangat memalukan. Bella Su, mengapa sifat buruk kamu ini masih tidak bisa berubah? Terus berulang kali datang ke kamarku untuk mencuri pakaian. Aku tidak mengerti, mengapa kamu begitu suka mencuri pakaian wanita. Eric Ling menggertakkan gigi dan berkata, aku juga tidak ingin seperti ini, karena aku tidak punya pakaian. Jadi mau tidak mau aku harus mencarinya. Tidak masalah jika aku memalukan, tapi aku tidak bisa membuatmu malu, kan? Bella Su mengangkat tangan kanannya, hampir dia mau menamparkan Eric Ling sampai mati. Tapi melihat Eric Ling berekspresi kasihan seperti ini dan membuatnya merasa sangat lucu, jika bukan karena mempertahankan sikap keras kepalanya, dia hampir saja ingin tertawa. Setelah memikirkannya, dia memilih untuk menyerah, cepatlah kenakan pakaiannya dan pergi. Kamu tidak boleh mengintip, jika kamu melihatnya, aku akan malu. Dan aku akan kehilangan muka di masa depan. Eric Ling memunggungi Bella Su dan mengenakan pakaiannya. Bella Su menggertakkan giginya, siapa juga yang mau melihatnya. Ini pas sekali denganku, terima kasih. Eric Ling berbalik, lalu terlihat wajah bengis Bella Su. Pakaian ini benar-benar milik pacarmu. Eric Ling bercermin di sebelahnya, merasa sangat tampan. Modelnya juga sangat bagus. Begitu seseorang menemukan bahwa dia itu tampan, dia akan menjadi lebih kukuh dan memiliki lebih banyak tingkah lain lagi. Keluar. Sebuah crossing bergegas keluar, dan pipi Eric Ling gemetar. Singa mengaum. Jangan berteriak, aku pergi sekarang. Eric Ling menjadi ketakutan, menganggukkan kepalanya berulang kali, aku hanya akan bercanda denganmu, hanya buat sebuah analogi. Kamu tidak perlu begitu serius. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan memberitahu orang lain yang baru saja kamu lihat, kan?
Aku orang yang sangat pemalu. Jika kamu menyebarkannya, bagaimana aku punya muka untuk bertemu orang lain di masa depan? Eric Ling belum selesai berbicara, dan melihat mata Bella Su sudah berapi-api. Eric Ling tidak berani berkata apa-apa lagi, dan segera pergi. Setelah berjalan jauh, dia merasa kedinginan di belakang punggungnya. Kembali ke kamar, Eric Ling duduk bersila, dan mulai menjalankan Viriton Nine Realm lagi. Duar. Sebuah tenaga dalam muncul dari tubuhnya dengan fasih. Meja dan kursi di sekitarnya bergoyang secara spontan, seolah-olah akan pecah jika Eric Ling mengerahkan sedikit kekuatan. Dibandingkan dengan Viriton Nine Realm sebelumnya, ini bahkan lebih kuat lebih dari 5 kali lipat. Tampaknya pemahaman aku sebelumnya terhadap Viriton Nine Realm masih sangat dangkal, dan aku bahkan salah pemahaman dari Viriton Nine Realm yang sebenarnya. Viriton Nine Realm yang dulu bukanlah apa-apa jika dibandingkan Viriton Nine Realm yang sekarang. Eric Ling merasakan perbedaannya sangat jauh. Viriton Nine Realm, jika orang biasa yang mempelajarinya, itu hanya akan menjadi semakin buruk dan kesulitan untuk melanjutkannya, sehingga tidak bisa menguasai Viriton Nine Realm yang sebenarnya. Karena, hanya orang yang dalam tubuhnya memiliki Fire Blood baru bisa benar-benar memahami esensi dari Viriton Nine Realm, dan dapat mengerahkan kekuatan asli dari Viriton Nine Realm. Eric Ling memiliki pemahaman baru tentang Viriton Nine Realm. Di masa lalu, kekuatan Viriton Three Forms yang dikerahkan oleh Eric Ling tidak begitu kuat, sehingga membuat Eric Ling berpikir bahwa metode Viriton Nine Realm itu biasa-biasa saja. Sekarang dia baru benar-benar memahami betapa mengerikan kekuatan dari Viriton Nine Realm. Aku baru saja menerobos tenaga angin, dan aku masih belum sangat mengerti dari tenaga angin ini. Aku harus mengkonsolidasikannya lagi. Eric Ling dengan intens dan terus menjalankan Viriton Nine Realm. Sedikit demi sedikit dia semakin memahami alam baru langit baru saja cerah. Dan Eric Ling memiliki pemahaman yang mendalam tentang tenaga angin setelah beberapa jam kemudian. Dengan berkah Fire Blood di dalam tubuhnya, Viriton Nine Realm dibentuk kembali. Kekuatan yang dimiliki Eric Ling saat ini sudah melebihi kekuatan alam. Bahkan menghadapi power air, bukan tidak mungkin itu lawannya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Eric Ling. Baru keluar dari ruangan, Eric Ling melihat Helen membawa keranjang sayur menujunya dan meletakkannya di depannya. Eric Ling tampak bingung, apa maksudmu? Helen meletakkan kedua tangan di pinggulnya, buat sarapan. Apakah masih perlu ditanyakan? Eric Ling menolak, aku tidak mau. Dasar bocah, apakah kamu pikir aku Eric Ling itu tidak ada kedudukan apa? Bahkan gadis kecil seperti kamu ini berani berteriakan di depanku seperti ini. Aku Jux bukan orang yang penurut, oke. Pada saat ini, Bella Su bersandar di pintu, dengan sepasang mata yang penuh berapi menatap Eric Ling, seperti ingin membakarnya. Dan Eric Ling berubah seketika. Bukankah hanya sarapan? Baiklah, biar aku yang akan membuatnya, oke. Eric Ling merasa bersalah dan membawa keranjang sayur ke dapur segera. Mengingat kejadian semalam di benaknya, Eric Ling menjadi sangat takut pada Bella Su. Kemana kedudukannya? Sarapan pun sudah disiapkan, 4 hidangan dan 1 sup. Helen makan potongan daging besar sambil memuji terus-menerus, Eric Ling, masakanmu benar-benar enak. Maukah kamu memasak lagi untukku di masa depan? Eric Ling hampir menolak secara langsung, tetapi ketika dia melihat ke atas, tatapan mata dingin Bella Su mengarahkannya, dan dia hanya menjawab, oke. Wow, kamu orangnya baik sekali. Aku sangat menyukaimu, Helen tersenyum lebar. Pada saat ini, Simon Lee bergegas, Tuan Ling, terjadi masalah besar. Eric Ling memiliki firasat buruk di hatinya, meletakkan mangkuk dan sumpit dan berkata, ada apa? Simon Lee menceritakan kejadiannya secara mendetail, dan akhirnya berkata, adikku Hendrik Lee ditangkap. Orang yang menangkapnya adalah pria bertangan 4. Sebelumnya Guru Chun dan Tuan Bai juga dibunuh oleh pria bertangan 4 ini. Pria bertangan 4, orang lain mungkin tidak terlalu berkesan dengan orang ini. Tapi Eric Ling sangat terkesan dengannya. Sebelumnya,
Windasu hampir mati di tangannya. Bisa dikatakan, Eric Ling penuh kebencian terhadap orang ini. Pria bertangan 4 juga meminta Geoli untuk bertemu di Gunung Feri dalam 3 hari. Jika tidak, Hendrik Lee akan menjadi mayat. Tapi Geoli tidak bisa bertahan dan sangat marah. Jadi dia langsung bergegas ke pria bertangan 4 itu, dan akhirnya Geoli terluka parah. Saat ini dia sedang memulihkan diri di rumah. Simon Lee sangat panik. Geoli secara pribadi memberitahu Simon Lee bahwa tingkat alamnya telah mencapai power air. Dia yang sudah mencapai tingkat segitu bertarung dengan pria bertangan 4, apakah masih bisa kalah? Seberapa mengerikan kekuatan tempur lawan? Wajah Eric Ling memadat, tingkat kekuatan Geoli harusnya sudah mencapai power air. Dia mengejar pria bertangan 4, tapi bisa terluka parah. Ternyata aku terlalu meremehkannya pria bertangan 4 itu sebelumnya. Sebelum ini, semua orang di sisi Eric Ling tidak terlalu memperhatikan pria bertangan 4 ini, mereka menganggap dia hanya bawahan kecil di sisi Selina Hai. Atau anggota dari pihak Igor Bai. Tanpa diduga, orang ini ternyata adalah bos yang tersembunyi. Eric Ling semakin merasa bahwa kawasan Jiangbei di Provinsi Qian sangat mengerikan. Jika Zhong Hai ingin menyelesaikannya, maka dia harus memiliki kekuatan yang mampu lawan kawasan Jiangbei di Provinsi Qian. Jika tidak, cepat atau lambat saja, semua akan mati di bawah tangan Provinsi Qian. Eric Ling tidak pernah merasakan tekanan sebesar ini sebelumnya. Bahkan menjadi kesulitan untuk tenang. Selina Hai sudah bisa berbicara sekarang. Eric Ling terdiam cukup lama, dan akhirnya berbicara. Bella Su berkata, hampir sudah bisa. Eric Ling mengangguk, aku akan menemuinya. Terlalu banyak pertanyaan di pikiran Eric Ling, dan dia ingin menemukan jawabannya dari wanita ini. Eric Ling, ingat, jangan lihat wajahnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menemuinya. Bella Su mengingatkan dengan serius. Eric Ling berkata, jangan khawatir, aku sudah tidak begitu tertarik dengan penampilannya sekarang. Saat sampai di kamar yang lusuh, hanya melihat Selina Hai bersandar di ranjang dengan perban tebal melilit di lehernya, meskipun mengenakan cadar di wajahnya, pandangan matanya redup dan penuh putus asa. Jelas, suasana hati Selina Hai menjadi sangat buruk setelah mengetahui situasinya. Melihat Eric Ling masuk, dia melirik Eric Ling, lalu menatap tanah di bawah kakinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Eric Ling duduk di sebelahnya, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan terpaksa menekan kemarahan di hatinya, jika bukan karena kamu masih berguna. Aku sudah membunuh kamu sejak lama, dan membuat kamu tidak ada tempat untuk dikubur. Bunuh jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Suara Selina Hai itu serak. Eric Ling berkata, aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, dan kamu jawab dengan jujur. Dengan begitu aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Selina Hai terdiam dan menutup matanya. Jelas, dia tidak berencana untuk mengatakannya lagi. Jika ingin membunuhnya, maka lakukan saja. Aku tahu bagi seorang mata-mata, sekali tertangkap oleh musuh. Kalaupun dilepaskan, organisasi arus gelap akan berpikir bahwa kamu telah mengkhianati mereka. Apa yang kamu hadapi juga akan menjadi buronan organisasi arus gelap. Semuanya tidak bisa kembali. Jadi, kamu tahu bahkan jika aku membiarkan kamu pergi, kamu pasti akan mati juga. Jadi memutuskan tidak akan mengatakan apa-apa. Apakah kamu ingin membuka mulut seorang anggota senior organisasi arus gelap? Ini aneh. Selina Hai itu melirik Eric Ling, matanya tenang seperti air, tanpa rasa takut. Eric Ling berkata, kamu tidak memikirkan keluargamu. Selina Hai berkata, semua keluargaku sudah lama meninggal, jadi organisasi arus gelap adalah keluargaku. Latar belakang identitas begitu bersih, tanpa ada kelemahan. Ketika Eric Ling berada di ketentaraan, dia telah berurusan dengan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, Eric Ling adalah veteran senior. Selina Hai berkata, organisasi arus gelap hanyalah tempat kamu bekerja, bukan keluargamu. Aku pikir, pada usia ini,
kamu pernah mengagumi memiliki keluarga sendiri. Bahkan jika kamu seorang manusia baja, tetapi asalkan seorang manusia, tetap akan memiliki kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia. Selina Hai berkata, aku pernah memikirkannya, tetapi aku berpikir kehidupan sekarang cukup bagus. Eric Ling berkata, pernahkah kamu memikirkan satu hal, keluarga kamu mungkin tidak mati secara normal. Selina Hai adalah orang yang cerdas. Eric Ling hanya setengah bicara. Ini saja sudah cukup. Seperti yang diharapkan, Selina Hai jatuh ke dalam jebakannya. Eric Ling berkata, aku juga pernah memimpin tentara, dan aku bertanggung jawab atas organisasi mata-mata. Aku telah melihat banyak hal. Beberapa organisasi mata-mata, terkadang untuk mendapatkan mata-mata yang berbakat, harus membunuh anggota keluarga mereka dan sebagiannya berpura-pura menjadi pahlawan. Menyimpan dia untuk dipergunakan. Sangat disayangkan bahwa mata-mata jenius itu tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa organisasi mata-mata adalah penyelamat nyawanya. Rasa sakit kehilangan anggota keluarga akan membuat mereka menjadi alat dari organisasi. Selina Hai itu terdiam, dan kilatan rasa sakit melintas di matanya. Eric Ling melanjutkan, kali ini aku tidak mempersulitmu. Aku hanya menanyakan 2 pertanyaan, yang bahkan bisa dikatakan tidak relevan, agar tidak membuatmu mengkhianati organisasi arus gelap. Eric Ling juga tahu bahwa pengetahuan tentang Selina Hai terlalu sedikit, dan akan sulit baginya untuk mengkhianati organisasi arus gelap sepenuhnya. Selina Hai berkata, katakan saja. Eric Ling menghela napas lega, orang ini akhirnya setuju untuk bekerja sama. Eric Ling berkata, identitas Bloody Mary, selain kamu, apakah masih ada orang organisasi arus gelap lain mengenalnya? Selina Hai berkata, Ronald juga tahu. Eric Ling bertanya-tanya, siapakah Ronald itu? Selina Hai berkata, pria dengan 4 tangan yang kalian sebutkan. Eric Ling terdiam, pria bertangan 4 itu bernama Ronald. Jangan menghina Ronald dengan santai, dia memiliki 8 kaki, oke. Eric Ling berkata, siapa Ronald? Selina Hai berkata, organisasi arus gelap, seorang duta bayangan senior, memiliki status yang sama denganku. Dia dan Igor Bailah yang merencanakan perubahan di laut pada awalnya. Eric Ling mengangguk, terima kasih banyak. Meninggalkan ruangan, Eric Ling bergegas ke Bella Su dan berkata, cederanya hampir pulih, kan? Bella Su mengangguk, ya. Eric Ling berkata, apakah kamu punya pil yang bisa mengancamnya? Bella Su bingung, apa maksudmu? Eric Ling berkata, berikan dia 1, lalu aku pegang penawarnya dan bawa dia ke sisiku. Bella Su memberi Eric Ling pil, jangan bermain api. IP, terima kasih. Eric Ling dengan senang hati menerima pil itu. 1 mobil bergerak perlahan. Simon Lee mengemudi, Eric Ling dan Selina Hai duduk di kursi belakang. Setelah Selina Hai mandi, dia mengenakan pakaian kasual yang sangat menyegarkan, celana pendek dan t-shirt. Dari sudut manapun, dia terlihat sangat cantik. Satu-satunya kelemahan adalah memakai topeng, yang menyembunyikan wajah. Setelah meminum obat yang diberikan Eric Ling, dia mengikuti semua perintah Eric Ling. Terlihat bahwa Selina Hai masih ingin bertahan hidup. Dia bersandar di kursi, wajahnya lelah. Eric Ling melihat ponsel, ada informasi yang dikirim oleh Bloody Mary, merekam kejadian baru-baru ini di Zonghai, serta analisis pembagian Bloody Mary. Setelah membaca dengan seksama, Eric Ling menutup teleponnya dan berkata, Simon Lee, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kediaman Geo Lee? Simon Lee berkata, hampir sampai. Setelah menjawab, Simon Lee menginjak pedal gas dalam-dalam dan bergerak lebih cepat. Selina Hai itu berkata saat ini, Eric Ling, aku tidak menyangkal bahwa kamu adalah seorang jenius yang sangat baik. Tapi, kamu tidak dapat mengendalikan Zonghai, apalagi melawan kawasan Jiangbei Provinsi Qian. Semua yang telah kamu lakukan akan sia-sia. Diam. Eric Ling memarahi, aku menyuruhmu untuk mengikutiku, kamu ikuti saja aku dengan patuh. Jangan bicara omong kosong.
Selina Hai menoleh untuk melihat keluar jendela dan menghela nafas. Mungkin menghela nafas untuk perjuangan Eric Ling yang tidak perlu. Ketika melihat Geoli lagi, dia sedang telanjang dada. Ada bekas 4 telapak tangan merah terang di dadanya, cekung ke dalam, masih berdarah. Geoli membersihkan lukanya dan menjahit epidermis. Setelah melihat Eric Ling, dia hanya meliriknya dan terus mengobati dirinya sendiri dengan lukanya. Aku datang. Eric Ling berjongkok, mengambil benang kapas alkohol di tangannya, dan mengobati lukanya untuknya, sambil berkata, kali ini kamu datang ke Zonghai untuk urusan bisnis, tetapi hal yang tidak menguntungkan terjadi. Aku, sebagai Raja Zonghai telah mengabaikan tugasnya. Simon Lee adalah teman lamaku, dan kami memiliki hubungan yang baik. Tentang masalah kamu, Simon Lee memberitahuku, kamu memperlakukan Simon Lee sebagai keluarga, dan aku akan memperlakukan kamu sebagai teman. Setelah mengobati lukanya, Eric Ling membalutnya, di mana kamu bertemu Geoli? Di Gunung Feri. Meskipun Geoli sudah sangat tua, dia masih pria yang tangguh, pria berjubah itu sangat kuat, dan dia memiliki 4 tangan. Aku terluka parah oleh serangannya yang tidak terduga. Neneknya juga pemimpin sebuah klan. Bahkan aku tidak bisa melindungi adik ketigaku dengan baik, benar-benar tidak berguna. Geoli, seorang master power air, dikalahkan oleh pria bertangan 4. Artinya kekuatan pria bertangan 4 setidaknya setara dengan power air. Apakah duta bayangan senior organisasi arus gelap senior benar sekuat itu? Eric Ling berkata, ini bukan hanya masalah keluarga Lee, tetapi juga masalah Zonghai. Kamu pulihkan tubuhmu dengan baik dan aku akan mengurus masalah ini. Simon Lee, kamu jaga dia dengan baik. Setelah menjelaskan ini, Eric Ling keluar dari kamar sendirian, mengeluarkan sebatang rokok dan mengisapnya perlahan. Ketika Eric Ling berada di medan perang pada tahun-tahun sebelumnya, setiap kali dia menghadapi masalah besar, dia suka duduk di celah gunung dan merokok sendirian. Masalah kali ini, jelas membuat Eric Ling kesulitan menghadapinya. Ada 2 pertanyaan yang sangat mendesak di hadapan Eric Ling. Salah satunya adalah balas dendam kepada keluarga Bai, dan yang lainnya adalah organisasi arus gelap. Sebaliknya, organisasi arus gelap lebih kuat dan mendesak. Yang mereka inginkan adalah telapak tangan raksasa, atau Geoli yang bisa mengeluarkan telapak tangan raksasa. Balas dendam keluarga Bai masih bisa dilakukan di masa depan, jadi masalah ini bisa ditunda untuk saat ini. Untuk bertahan dari krisis organisasi arus gelap, jika tidak bisa berbicara baik-baik dengan Ronald maka terpaksa membunuh Ronald. Tidak peduli cara apa yang digunakan, perlu untuk mengkonfirmasi apakah Ronald telah memberikan informasi palem raksasa dan Bloody Mary ke keluarga Hai. Tanpa sadar rokok sudah dibakar sampai ke filter. Eric Ling mencubitnya dan mengetuknya lagi, mengambil napas dalam-dalam. Tanya Selina Hai di sebelahnya, menurutmu, apakah Ronald itu memberitahu keluarga Hai tentang identitas Bloody Mary? Selina Hai tidak menjawab. Eric Ling berkata lagi, apakah kamu mengatakan bahwa Ronald telah memberitahu keluarga Hai tentang palem raksasa? Selina Hai masih tidak menjawab, tetapi bersandar ke dinding ke samping, diam-diam memandangi 2 pohon belalang besar di luar pintu. Eric Ling berkata, lebih baik kita membuat kesepakatan. Selina Hai menoleh dan melirik Eric Ling. Eric Ling berkata, ayo taruhan. Aku bekerja sama denganmu untuk membunuh Ronald. Lalu aku akan melepaskanmu. Kamu terus menjadi utusan bayangan seniormu. Sampai saat itu, kids tidak saling berhutang. Selina Hai yang tadinya berwajah abu-abu mati, akhirnya sedikit ibih semangat. Eric Ling melanjutkan, kecuali aku, Bloody Mary, Bella Su dan yang lainnya, tidak ada yang tahu bahwa kamu pernah ditangkap olehku. Bahkan Ronald pun tidak tahu bahwa kamu ditangkap. Oke. Ini memang solusi yang bagus. Selina Hai berkata, kamu tidak takut aku akan memberitahu organisasi arus gelap berita tentang palem raksasa? Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu organisasi arus gelap tentang identitas Bloody Mary? Eric Ling berkata, hidup dan matimu ada di tanganku. Lagi pula,
Aku bisa memberitahu organisasi arus gelap bahwa kamu ditangkap olehku. Aku tidak berpikir kamu dan aku akan melakukan apapun yang menyakiti satu sama lain. Selina Hai datang tertarik, ini terdengar seperti kesepakatan yang bagus. Eric Ling menghela nafas, satu-satunya hal yang ku khawatirkan sekarang adalah Ronald telah memberitahu keluarga Hai berita itu. Apakah menurutmu dia akan melakukannya? Selina Hai berkata, ya, tapi tidak sekarang. Eric Ling berkata, kenapa? Selina Hai berkata, meskipun organisasi arus gelap sangat kuat, perjuangan internal sangat sengit dan ada banyak faksi. Berapa banyak agen organisasi arus gelap yang terjepit sampai melakukan yang terbaik. Ketika aku mendengar tentang Bloody Mary, aku tidak segera laporkan, aku hanya ingin melaporkan bersama setelah menangkap Bloody Mary. Itu prestasi yang bagus. Jika kamu melaporkan berita terlebih dahulu, organisasi arus gelap akan mengirimkan utusan bayangan fraksi lain untuk mengambil keuntungan, yang sangat merugikan aku. Hal yang sama berlaku untuk Ronald. Dia didedikasikan untuk jasanya. Meskipun dia tahu berita Bloody Mary dan juga Palem Raksasa. Tapi dia tidak akan segera melaporkannya. Sebaliknya, dia akan melaporkannya bersama setelah menangkapnya. Kata-kata Selina Hai sangat mengejutkan Eric Ling. Menarik, tampaknya organisasi arus gelap tidak monolitik. Eric Ling berkata, ini adalah tebakan dan analisis, yang aku inginkan adalah bukti yang tepat. Selina Hai berkata, kali ini Ronald menangkap Hendrik Lee dan mengundang Geo Lee untuk bertemu di Gunung Feri dalam 3 hari. Ini adalah bukti yang pasti. Eric Ling tiba-tiba menyadari, kamu benar. Dia telah menyatakan gagasan untuk mengambil kredit untuk itu sendiri, dan menerapkannya. Oke, aku berjanji untuk bekerja sama denganmu. Tapi kita harus menandatangani perjanjian. Sing Hai tiba-tiba menjadi waspada, perjanjian apa? Untuk profesi mata-mata, perjanjian kertas adalah bahaya tersembunyi terbesar. Eric Ling berkata, kami berjanji satu sama lain, aku akan memberi kamu obat penawar sebulan sekali, dan membiarkan kamu pergi setelah masalah selesai, dan tidak akan mengungkapkan bahwa kamu ditangkap olehku. Dan kamu harus berjanji tidak untuk mengungkapkan Bloody Mary dan Palem Raksasa. Tulis di atas kertas, dan kamu dan aku menandatanganinya. Satu-satunya kontrak kertas disimpan olehku. Masuk akal bahwa kontrak semacam ini harus disimpan untuk setiap orang. Tetapi Eric Ling bermaksud bahwa hanya ada satu salinan, dan itu harus disimpan oleh Eric Ling. Ini terlalu pasif untuk Selina Hai. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya, itu terlalu tidak adil bagiku. Selina Hai memvetonya. Eric Ling bertanya dengan serius, benarkah? Selina Hai dengan tegas menggelengkan kepalanya, jangan lakukan itu, kamu sama sekali tidak memperlakukanku sebagai orang. Eric Ling tiba-tiba berbalik, menyeka dahinya dengan tangan, ketakutan Selina Hai tanpa sadar mundur selangkah, dan kemudian Eric Ling tertawa dan berkata, hahaha, aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Hanya saja aku ingin berterima kasih padamu karena memberitahu berita yang sangat berguna. Berita itu belum bocor, sekarang bunuh saja Ronaldnya. Selina Hai tercengang, dan sorot mata Eric Ling berbeda, bajingan, ternyata dari awal sudah mempermainkannya. Transaksi itu palsu, memang benar untuk mengekstrak informasi dari mulut sendiri sangat berbahaya. Selina Hai berpikir bahwa dia telah menjadi mata-mata selama bertahun-tahun, dan pembelaannya terhadap banyak orang cukup kuat, tidak menyangka akan bertemu Eric Ling. Ternyata dijebak sampai sangat menyedihkan. Eric Ling mencabut puntung rokoknya, berbalik dan berjalan ke sisi Geo Lee, menceritakan rencananya secara garis besar. Akhirnya berkata, Geo Lee, apakah kamu bersedia? Geo Lee berkata, oke, aku bersedia bekerja sama denganmu. Gunung Feri. Di dermaga di tepi laut, Laut Amer. Ada dermaga yang menangani pengiriman barang, dan ada beberapa rumah pertanian di sekitarnya. Di sebuah rumah pertanian yang bobrok, Hendrik Lee diikat oleh 5 bunga dan digantung di tiang. Ada bekas luka pisau yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan dagingnya berkelupas, meneteskan darah.
Pada awalnya, Hendrik Lee masih dengan angkuh mengutuk orang dengan keras. Dia berkata kakak laki-lakinya akan datang untuk menyelamatkannya, dan dia pasti akan membunuhmu. Akhirnya Geoli datang, tetapi terluka parah dibuat Ronald. Jika bukan karena kekuatan Geoli yang kuat, khawatir dia juga akan ditangkap oleh Ronald. Ronald itu duduk di kursi samping dengan cerutu di mulutnya. Seorang pria lain mengikuti. Mata kiri pria itu buta, dan dia mengenakan penutup mata, yang memberi orang perasaan jahat tidak peduli bagaimana penampilannya. Hendrik Lee berkata dengan lemah, "Sialan, apa yang ingin kamu lakukan?" Plak, pria bermata satu itu mencambuk wajah Hendrik Lee dan berkata dengan dingin, "Kamu sedang bicara dengan ketua, jadi tunjukkan rasa hormat." Hendrik Lee menangis kesakitan, dan berkata sebentar, "Kakak tertua, apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah dia ingin ada rasa hormat? Memanggil dia kakak tertua saja sudah, oke bukan?" Ronald itu menyesap cerutunya dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya padamu, dari mana asal palem raksasa di tangan kakakmu Geoli?" Hendrik Lee berkata, "Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Itu adalah harta karun yang disimpan kakak laki-lakiku selama beberapa dekade. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku juga tidak tahu." Petak. Beberapa cambuk lagi mendarat di tubuhnya. Kulitnya mengelupas. Hendrik Lee tidak bisa menahannya lagi, "Tolong jangan pukul lagi, aku benar-benar tidak tahu. Kakak laki-lakiku membangun kembali kavaleri berharga klan Lee kami dan menggali kuburan kuno, dan harts yang dia dapatkan menumpuk seperti sebuah gunung. Telapak tangan raksasa ini aku tidak tahu dari mana asalnya." Si bermata satu mencambuk dia beberapa kali dan langsung membuat Hendrik Lee pingsan. "Ketua, sepertinya dia benar-benar tidak tahu," kata bermata satu. Ronald menghela nafas, "Kapan Farhan Bai datang?" Farhan Bai, kepala keluarga kawasan Jiangbei Provinsi Qian, keluarga Bai orang yang langsung menangani penyelidikan insiden Harold Ling 3 tahun lalu. Bermata satu berkata, "Baru saja mendapat kabar bahwa kepala keluarga Farhan Bai tidak ada di rumah akhir-akhir ini. Tapi keluarga Bai sangat memperhatikan permintaan kamu kepada keluarga Bai, aku akan menyeberangi sungai sendiri." Nero Bai, si kedua keluarga Bai, sangatlah misterius. Hampir tidak terlihat di mata publik. Ronald sedikit kecewa, Nero Bai Juk seorang yang hebat. Orang ini mencari nasihat dan bepergian ke seluruh dunia. Kali ini dia yang akan menggantikan Farhan Bai datang, bisa dibilang niat keluarga Bai cukup lulus. Eric Ling dan Selina Hai sama-sama percaya bahwa Ronald setia kepada keluarga Hai, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bermata satu melanjutkan, "Aku baru saja mendengar gosip, kali ini tuan muda keluarga Bai, Feroz Bai juga akan datang." Ronald itu menarik napas dalam-dalam, "Feroz Bai, itu adalah penguasa dari ketua keluarga Hai. Jenius muda, yang dikenal sebagai harapan masa depan keluarga Bai." Tanpa diduga, kali ini keluarga Bai dan bahkan Feroz Bai dikirim. Sepertinya bahwa Farhan Bai masih sangat menghargaiku. Itu tidak menyia-nyiakan hati aku untuk keluarga Bai. Bermata satu itu berkata, "Itu, ketua, kamu adalah duta bayangan senior. Kali ini aku merencanakan seluruh kejadian dengan Igor Bai, keluarga Bai tidak berani tidak menganggapmu serius." Ronald mengangguk puas, penunjukan 3 hari akan datang, dan Feroz Bai dan Nero Bai akan segera datang. Pergi keluar dan lihat apa yang terjadi. Begitu mereka datang maka segera memberitahu aku akan keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Bermata satu dengan hormat berkata, "Baiklah."